pertanyaannya, quality control yang dilakukan seperti apa, Mas? Itu satu. Kemudian yang kedua, kontrol customer. Artinya kan tadi memberi ruang nih kepada teman-teman juga untuk membuka bertransaksi langsung. Artinya kalau nggak lewat Ekodo berarti bisa dengan harga mereka dan seterusnya. Nah, kontrol customernya seperti apa? Taruh kata nih berhubungan sama Ekodo, kemudian harganya kan pasti lebih mahal ketika dibanding berhubungan dengan UMKM-nya langsung. Tetapi bahwa kemudian customer berpikir untuk berhubungan langsung itu kan sangat mungkin juga. Ini secara kontrol seperti apa. Kemudian yang ketiga, forum kita atau TV Desa ini kan salah satu yang kemudian menjadi rujukan teman-teman pendamping desa mengikuti acara ini, sehingga pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah ketika teman-teman pendamping desa kemudian oh ini di desa saya ada yang cocok nih untuk dikoneksikan dengan Ekodo, mungkin handicraft, mungkin ada produk konveksi, atau mungkin ada uniqueness produk yang lain, atau bisa juga tailor made, bisa sesuai permintaan. Umpama nih, oh kerajinan Kuningan, oh kerajinan ukir dan seterusnya, dia bisa tailor made sesuai permintaan konsumen, dia bisa bikin mungkin kerajinan kulit dan seterusnya gitu kan. Pertanyaannya, ketika teman-teman pendamping kemudian membantu mempertemukan UMKM dengan Ekodo, apakah ada manfaat bisnis untuk teman-teman pendamping? Artinya, oh menjadi bagian dari timnya Ekodo nih untuk quality control produknya, atau untuk memastikan waktu bahwa harus dikirim kapan dan seterusnya, otomatis kan harus ada yang memantau nih. Oh ini udah sekian persen laporan ke Ekodo nah, apakah memungkinkan teman-teman pendamping ini menjadi mitra Ekodo dalam bagian-bagian tertentu dan kemudian mendapatkan manfaat bisnis, karena apapun naif lah kalau kemudian melakukan sesuatu tidak berharap sesuatu, karena itu nanti kesombongan kita melebihi Tuhan kan gitu. Tuhan aja menciptakan manusia diturunkan ke bumi kan untuk menjaga bumi kan itu, artinya Tuhan aja punya pamrih, masa kemudian kita manusia jadi nggak punya pamrih sama sekali, kan naif banget tuh. Kira-kira gimana nih Om Wahyu nih, ada hal tadi, silakan. Ya, terima kasih Mas Koco. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya kira perlu didengar juga nih sama teman-teman semuanya. Jadi memang tadi pertanyaannya adalah sebenarnya kalau dua tentang QC dengan kontrol customer itu mungkin bisa saya rangkum jadi satu jawaban gitu ya. Jadi betul sekali bahwa Ekodo ini membutuhkan mitra-mitra gitu ya, mitra-mitra sebagai penghubung kepada kalau kita sebutannya sebenarnya ke UMKM ini sekarang menjadi kreator. Teman-teman kreator atau teman-teman UMKM inilah yang kemudian menjadi bagian dari bisnis Ekodo kan sebenarnya. Tapi bagaimana supaya mereka bisa kemudian bergabung dan bisa menerima atau bisa menjalankan bisnisnya dengan Ekodo, itu tentunya mereka mempunyai beberapa persyaratan. Persyaratan kalau dulu kita waktu masih mungkin ada puluhan gitu ya jumlahnya, kita datengin langsung nih para teman-teman mitra atau kreator kita ke tempatnya masing-masing, kemudian kita melakukan background check lah istilahnya ya, backgroundnya secara fisik gitu kan. Jadi kita artinya ada due diligence ya. Due diligence-nya kita benar-benar langsung ke lapangan, kita menanyakan ke perangkat desa, ke tetangga setempat, karena ini sangat penting, karena kita akan berurusan dengan korporasi, dengan perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar dari Ekodo sendiri. Jadi ketika kita menerima pesanan dari mereka, maka kita harus mendeliver seperfect mungkin. Dan apa yang dihadapi Ekodo itu kan benar-benar memang teman-teman yang baru memulai bisa kita bantu. Nah,
tadi kaitannya dengan para pendamping, itulah yang kemudian sangat kita butuhkan, karena para pendamping ini akan menjadi tangan-tangan Ekodu di semua tempat, atau tangan-tangan Ekodu di mana para kreators itu berada. Kita nanti kalau sekarang yang kita lakukan adalah bekerjasama dengan teman-teman kampus. Jadi kita melihat di sana ada beberapa, kayak misalnya contohnya di Salatiga kemarin gitu ya. Itu salah satu contoh yang sudah berjalan dengan normal gitu ya. Istilahnya kita pertama adalah bekerjasama dengan kampus, kemudian kita minta dari teman-teman di mahasiswa di kampus ini untuk menjadi tadi pendamping para UMKM, karena mereka juga punya inkubator gitu kan, punya inkubator di kampusnya dan bisa merambah kemudian ke seluruh kota. Jadi ketika ada permintaan dari klien dan produk itu berasal dari daerah Salatiga, maka salah seorang dari mahasiswa ini yang akan kemudian selalu membantu Ekodu untuk mengupdate mulai dari proses produksinya sampai dengan kemudian selesai dan delivery-nya. Nah, dari semua proses QC itu juga sudah kita punya guidance sendiri gitu ya. Jadi kita kirimkan formulir-formulir untuk dilakukan proses-proses quality control-nya. Itu yang kita lakukan selama ini. Dan tadi pertanyaan apakah akan ada bisnis? Ya betul, bahwa nanti ketika banyak sekali klien dari daerah dan di mana itu ada di dekatnya para pendamping, maka kita akan menggunakan pendamping-pendamping dari seluruh desa ini. Terus pertanyaan tadi yang juga lumayan tough gitu ya buat kita adalah bagaimana kita mengontrol customer untuk supaya tidak berhubungan ketika berhubungan dengan para kreator kami. Tentunya ini juga sudah kita antisipasi dari awal, bahwa korporasi ini selalu ingin melakukan hubungan bisnis secara aman gitu ya. Jadi apa yang mereka dapatkan sebenarnya dengan Ekodu, sebenarnya harga Ekodu kalau tadi disebutkan akan lebih mahal dari harga kreator, sebenarnya tidak juga Mas Koco. Karena yang terjadi di lapangan adalah ketika Ekodu yang meminta harga, maka dengan otomatis gitu ya teman-teman kreator ini memberikan harga yang terbaik untuk Ekodu. Jadi mereka akan justru lebih senang gitu ya ketika menerima orderan dari Ekodu daripada harus mencari sendiri gitu kan, mencari atau menerima orderan langsung dari klien. Itu yang terjadi karena apa? Karena kita melakukan proses-proses checking dari waktu ke waktu, sehingga proses produksi mereka juga terkontrol. Kemudian dari sisi kualitas mereka juga kemudian akan sangat menjaga. Dan untuk repeat order, kemungkinan repeat order itu jauh lebih besar ketika mereka menjual lewat Ekodu daripada mereka jualan langsung. Itu yang terjadi, Mas Koco.